Ya, kalau perkataan Allah, oke lah. Dan firman Allah itu sendiri. Ntar dulu nih, ya. Apa ini? Ternyata teman-teman semua, ya. Baru nanti di sini ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Makanya ada disebut anak. Yesus juga disebut anak Allah. Karena dia datang dari Allah, teman-teman semua. Dan teman-teman semua pasti ada pertanyaan begini, lu ngapain kok Allah capek-capek ya ngirimkan firman-Nya menjadi manusia? Untuk apa? Ya, kenapa nggak langsung saja Allah kasih tahu kita, teman-teman semua? Atau nggak usah lewat lahir, ya, langsung blup jadi manusia. Ada juga tuh, ya, gurunda-gurunda mereka ini, teman-teman semua, yang mengatakan, kalau Allah mau yang maha kuasa itu dia jadikan saja manusia, nggak perlu lewat lahir-lahir, katanya. Kalau dia jadikan manusia, dia nggak lewat proses lahir, dia bukan manusia, dia siluman, Manyul. Ya, bisa Allah membuat gitu, bisa. Tapi itu nanti jadi perdebatan lagi. Dia bukan manusia, dia siluman. Jangan percaya dengan siluman. Nah, jadi perdebatan lagi. Allah itu penuh hikmat, ya. Apa maksud Allah? Kenapa nggak Allah kasih tahu aja langsung? Aku Allahmu, ya, kepadamu lah aku berkenan. Maksudnya begitu, ya. Amin. Ada maksud dan tujuan Allah pasti yang penuh hikmat itu di ayat ke-18. Inilah kenapa Allah mengutus firman-Nya. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Ingat, inilah, ya, teman-teman semua. Ini alasan Allah kenapa Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia. Karena tidak seorang pun bisa melihat Allah, teman-teman semua. Jadi Allah mengutus firman menjadi manusia, ya. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang tadi adalah firman Allah yang ada di pangkuan Bapa, artinya di dalam diri Allah, dialah yang menyatakan kepada manusia kita semua ini. Itu, teman-teman semua. Ya, makanya kita punya Allah yang nyata, Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia, bukan Allah yang hayalan saja, hasil dari bertapa di dalam goa. Ya, amin. Bersyukurlah kita, teman-teman semua, ya, bahwa kita memiliki Allah yang nyata, bukan Allah yang hayalan saja, Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia lewat diri manusia Yesus Kristus. Amin. Luar biasa, teman-teman semua, ya. Baru saya tahu ternyata Bapa, Firman, dan Roh ini ketiganya adalah satu, teman-teman semua, ya. Ya, ketiganya adalah satu nanti. Terus saya terus, teman-teman semua. Apa alasan berikutnya? Yohanes 3 ayat 16, teman-teman. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia karuniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tujuannya, ya, supaya orang percaya bahwa Yesus diutus oleh Allah. Ya, kalau mau selamat, ya, tidak binasa, ikut Yesus, teman-teman semua. Ikutlah Yesus. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya, banyak ayat-ayat pendukung yang lainnya, teman-teman semua, banyak, terlalu banyak. Yesus datang dari surga, ya, bukan dari dalam gua ngaku nabi, bukan, teman-teman semua, ya. Haleluya. Yesus adalah firman Allah. Yesus itu keluar dari dalam diri Allah, ya, semua ada firman-Nya, teman-teman semua, ya. Kita baca aja, ya, supaya jangan, wah, di mana dikatakan, ya. Kita baca Yohanes 8 dulu, ya. Kita buka Yohanes 8 dulu, ya. Nanti kita baru, ya, pemungkasnya ada. Yohanes 8, teman-teman semua. Jadi jangan saleh-saleh. Semua, ya, teman-teman semua, jelas. Injil ini jelas menceritakannya.
ya, bukan dari cerita dongeng ya. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepadanya, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Jelas? Jelas? Ya? Yesus itu diutus Allah, karena Yesus keluar dari dalam diri dari Allah. Jelas dengan ya? Berarti sinkron dengan ayat ke ya, pasal 1 ayat 14. Sinkron kan teman-teman semua, bahwa Yesus datang dari Allah ya. Dia keluar teman-teman semua dari dalam diri Allah ya, teman-teman, untuk menyatakan diri Allah kepada kita semua lewat Yesus Kristus ya. Haleluya. Selanjutnya teman-teman semua, kita langsung ke pemungkasnya aja ya. Pemungkasnya, wah pemungkas pula. Kalau soal yang ayat-ayat yang pendukung kayak Yesus adalah Tuhan, itu Yohanes 13 ayat 13 baca sendiri ya. Guru dan Tuhan. Yohanes 10 ayat 30 bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu kesatuan, teman-teman semua ya. Itu jelas ya. Dan saya ini ya teman-teman semua, kalau bukan Allah yang pilih saya tidak akan pernah bisa mengenal Yesus. Ya, nggak bakal bisa saya mengenal Yesus teman-teman semua kalau bukan Allah yang menarik saya, teman-teman semua ya. Kita kembali ke 6 teman-teman semua, Yohanes 6. Jadi kita ini orang pilihan loh teman-teman semua. Tidak semua orang bisa mengikut Yesus ya. Jadi jangan pede-pedean kalian. Wah, aku nggak mau, jangan ajak kami. Siapa yang ajak lu? Ya, lihat ini ya. Yohanes 6 ayat 44 ini jelas ya. Tidak ada di sini yang dipaksaan. Kita ini dipilih ya, dipilih-pilih. Jangan merasa lu dipilih cuy. Ya, lihat juga nih Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, kata Yesus, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku ya, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi saya ini dan teman-teman semua yang percaya kepada Yesus, kita adalah orang-orang pilihan ya, yang memilih Allah yang nyata, bukan Allah yang hayalan saja, bukan ya. Bukan Allah yang dapat bertapa dari dalam goa. Amin. Haleluya. Nah, selanjutnya ayat 65 pula dia teman-teman semua mengatakan demikian ya. Lalu ia berkata, Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, kata Yesus, kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Jadi jangan kepedean. Kalau kita mau, wah aku nggak mau ikut Yesus, emang lu dipilih. Kalian kami tarik-tarik pun, kami sorong-sorong pun, kalau Tuhan tidak berkehendak, ngapain lu? Jadi jangan kepedean ya, nggak ada di sini paksaan, apalagi pakai pedang, nggak bakal ada ya, tidak ada paksaan di sini ya. Amin, haleluya. Nah selanjutnya teman-teman, kita langsung ke pamungkasnya. Pamungkas lagi, kayak bener aja ya. Ayat 8 ya, pasal 14. Oh, ini banyak orang meriang ini, dengar ini teman-teman semua ya. Banyak yang meriang. Oh ya. Banyak yang nangis ya. Ayo, tahan napas, ya, tarik napas ya, teman-teman, tarik napas. Yang nggak percaya, yang percaya nggak usah tarik napas. Yang nggak percaya tarik napas. Tahan 3 jam, ya, 3 jam tahan, nanti baru lepasin. Yohanes 14, dengarkan ini, ayat 1 sampai 14. Ini bagi saya, seorang murtadin dari kota Jambi. Wih, keren. Anak Jambi nih, senggol dong. Hey. Ya, anak Jambi nih, senggol dong. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 14. Bagi saya ini sertifikat saya ya, menerima Yesus, teman-teman semua. Ya, sertifikat saya menjadi warga negara
sorga. Amin. Kita semua punya sertifikat ya untuk menempati menjadi warga negara sorga. Oh, sok tahu lo, tahulah yang memberitakan ini yang dari sorga, bukan yang dari dalam goa. Ya, kan sudah saya katakan tadi, Yesus ini keluar dari Allah, dia dari sorga. Ya, Yohanes 6 ayat 38 mengatakan Yesus itu datang dari sorga. Ya, nanti baca. Ya, haleluya. Makanya baca Injil ya, jangan cuma cukil-cukil doang. Disuruh baca Injil malah baca yang bukan Injil. Yohanes 14 ayat 1 dan 14. Bacanya saya ajarin mulai baca Injil. Ini Run, lihat, dengerin. Baca Injil itu baca dari perikopnya atau judulnya. Ya, satu pasal itu sampai habis, jangan comot-comot ayat, ya. Kayak iblis itu comot-comot ayat. Jangan kau ikut-ikutan iblis, ya. Nah, baca dari kiri ke kanan, jangan dari kanan ke kiri. Ya, kalau dari kanan ke kiri nggak bakal ketemu kalian kebenaran. Amin. Bacanya dari kiri ke kanan. Ingat ya, dari kiri ke kanan, jangan dari kanan ke kiri, ya. Nah, judulnya adalah Rumah Bapa. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada aku, kata Yesus. Jadi Yesus itu utusan, manusia, ya. Oke, kita tuh ya, ini sebagai utusan dan sebagai manusia. Amin. Iya. Dan ya, lihatlah teman-teman semua, ini yang kalian bilang adalah Yesus adalah hanya utusan dan manusia, ya. Dan apabila aku, ya, bentar, kita bacain dari nomor 2 dulu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Wah, Yesus naik ke surga itu, dia mempersiapkan tempat bagiku dan bagimu yang percaya. Amin. Wey. Jadi kalau ada bilang Yesus naik ke surga, teman-teman, nanti setelah itu dia sudah selesai nih mempersiapkan tempat bagi orang percaya, apa yang dia datang lagi? Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, makasih Tuhan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Hey, haleluya. Adakah kamu di sana? Adakah kamu mendengar diriku? Ya, Yesus naik ke surga, mempersiapkan tempat untuk kami yang percaya. Nanti setelah selesai, dia jemput kami dan kami akan tinggal bersama-sama Yesus di surga yang kudus. Amin. Haleluya. Jadi kalau ada yang mengatakan Yesus datang di kali kedua nanti hanya untuk mematahkan salib dan membun-bun B2, itu hanyalah hoax belaka. Amin. Haleluya. Ayat keempat. Dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas, ini salah satu teman-teman muridnya Yesus berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya. Ini teman-teman semua. Yohanes 14 ayat 6, inilah banyak murtadin bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Bentar, sorry, kekenyangan ya. Haleluya ya. Teman-teman semua, Yohanes 14 ayat 6, banyak orang bertobat mengaku Yesus Tuhan. Karena apa? Murtadin ini tadinya sibuk mencari apa? Mencari jalan yang lurus, minta petunjuk. Begitu siang minta petunjuk jalan yang lurus. Sore begitu juga minta petunjuk jalan yang lurus. Malam juga mau minta petunjuk jalan lurus. Tengah malam juga minta petunjuk jalan lurus. Subuh juga minta petunjuk jalan yang lurus. Padahal jalannya sudah ada di sini. Makanya Injil itu adalah cahaya, petunjuk. Makanya baca Injil. Ya. Apa kata Yesus kepada kita semua?
Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Kira-kira nih teman-teman semua, ada nggak nabi sebelum Yesus atau sesudahnya yang berani mengatakan ini? Mengatakan akulah jalan. Ada nggak? Ya, sehebat-hebatnya Musa bisa membelah laut, dia tidak pernah berani mengatakan ini, teman-teman semua. Semua nabi-nabi yang lain pun seperti itu, tidak ada yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, hanya Yesus. Amin. Haleluya. Hanya satu-satunya yang mengatakan ini adalah Yesus sang juru selamat dunia. Sekiranya kamu mengenal aku, ya, kata Yesus. Nah, ini siapa? Kita harus tahu nih siapa Yesus ini. Kok berani-beraninya dia mengatakan dialah jalan, ya kan? Oh, enak aja. Saya juga gitu, teman-teman semua. Kok berani pula ini manusia satu ini, ya? Hanya utusan kok berani-beraninya dia menjamin manusia, ya, masuk surga, datang kepada Allah. Siapa dia? Apa pangkatnya? Itu emang dia anak siapa berani-berani ngomong gitu? Betul kan? Itu begitulah teman-teman. Ayat ke-7 menjawab, sekiranya kamu mengenal aku, kata Yesus, kamu, ya, pasti kamu juga mengenal Bapakku yang adalah Allah, teman-teman, ya. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Wow. Sekali lagi. Wow. Sesuai dengan Yohanes 13 ayat 13 yang mengatakan Bapa dan aku adalah satu. Lanjut ayat 8. Filipus masih bingung, ya. Muridnya, salah satu muridnya juga. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepada Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Wow. Apa enggak terbelalak hati saya, teman-teman semua? Tergoncang jiwa saya mendengar ini, teman-teman semua. Ya, tergoncang jiwa saya, hilang rasa takut saya. Seandainya saya metong hari itu juga saya rela, teman-teman. Kenapa? Saya sudah menemukan jalan kebenaran di dalam Yesus. Ya, haleluya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dia yang melakukan pekerjaannya. Wow. Keren. Amin. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Dia membangkitkan orang metong yang sudah 4 hari metong, dibangkitkan Tuhan Yesus. Berjalan di atas air, merubah air menjadi anggur, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta tahir, ya, orang pendarahan sembuh, teman-teman semua. Memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, mujizat yang pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dilakukan Tuhan Yesus. Apalagi, ya, dia bangkit dari kemetongannya. Ya, setelah 3 hari dikuburkan, teman-teman, dia bangkit hidup kembali. Dan setelah 40 hari, ya, dia naik ke surga. Disaksikan 500 orang lebih yang menyaksikan Yesus naik ke surga. Bukan mimpi, bukan cerita dongeng. Ada saksinya. Saksinya adalah murid-muridnya yang menuliskan semua, tertuang di dalam Injil ini, tulisan ataupun kesaksian murid-muridnya. Injil ini bukan jatuh gedebuk dari langit, teman-teman semua. Jangan percaya dengan gitu-gituan, ya. Wah, gedebuk dari langit, teman-teman semua.
Sejak kapan ada perusahaan kertas di langit? Amin. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan juga, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Wey, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Setelah saya dapatkan ayat-ayat ini teman-teman semua, saya seperti orang kesurupan. Nggak ada rasa takut lagi, hilang rasa takut saya, teman-teman semua. Mau saya metong hari itu nggak apa-apa. Yang penting saya sudah menemukan kebenaran di dalam Yesus. Saya mau cari siapa? Cari orang supaya bisa baptis saya. Saya ketemu sama orang di jalan, teman-teman semua. Bang, mau tahu nggak? Yesus itu Tuhan loh, Bang. Terus kita selama ini dibohongin, Bang. Orang itu bengong lihat saya, teman-teman. Untungnya nggak marah. Saya diangkut deh, ibu-ibu, bu-ibu. Mau tahu nggak, Bu? Yesus itu ternyata Tuhan loh, Bu. Wah, kita dibohongin selama ini, Bu. Ya, ibunya bengong liatin saya, kata ibunya kan. Saya tuh teman-teman saya, ya, akhirnya saya datang kepada makcik saya, adik mama saya. Ya, mama saya masih turunan Minang, teman-teman semua, orang Pariaman, ya. Tahu sendirilah orang Pariaman toh, ya. Nggak usah diceritain tentang iman, ya. Saya pelan-pelan saya dekati makcik saya. Pelan-pelan, dengan penuh lemah lembut, dengan kasih sayang. Ya ilah. Saya datangin makcik saya, makcik. Adiang. Ya. Adiang. Saya pelan-pelan, makcik. Saya takut kan dia gak galak teman. Ya. Makcik mau tahu nggak? Ternyata makcik, Yesus itu Tuhan loh, makcik. Apa yang terjadi, teman-teman? Anak kelerang ya, kurang aja ngudur aku dan lekapi lepai yang pokoknya lah Kristen yang ayo lah karena kurang aja lah mencari masalah lah pailang ambil pakaian itu balik pailang dah jangan lagi sekolah lagi jangan kesini lagi. Dan saya mendapat berkat pertama kali adalah diusir oleh makcik saya, ya. Teman-teman semua, jadi jangan heran kalau orang mengikut Yesus tiba-tiba banyak musuh. Ya. Teman-teman semua, itu sesuai dengan Matius 10 ayat 34, teman-teman semua. Tuhan Yesus datang membawa pedang, bukan membawa damai. Ya, membawa nanti orang memusuhi keluarganya, memusuhi dia semua. Inilah arti dari Matius 10 ayat 34 itu. Begitu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keluarga saya wah kafir. Saya mau dimusuhi sekeluarga, teman-teman semua. Heboh. Teman-teman semua, ya. Orang tuanya dibumbun orang Batak Oten, kok dia masuk Oten katanya. Teman-teman semua, saya pun nggak tahu kenapa saya jadi Oten. Teman-teman semua, apalagi yang saya ya di kota besar ya berlabel buronan, teman-teman semua. Saya apa kata saya? Kata Tuhan Yesus bilang sudah sepanggil Tuhan loh, teman. Tuhan Yesus, saya ini baru percaya, ya. Masa saya baru percaya sudah diusir sama maci saya bilang gitu. Sedih amat, Bang. Ya. Saya ingat waktu itu cuma disangguin duit kalau nggak salah 80.000 perak, teman-teman. Zaman itu tahun 98 ya. Ya, 80.000 perak, teman-teman, di kantong saya. Saya untang lantung di kota besar begini, ya. Mana saya buronan. Saya nggak takut ditangkap, nggak takut lagi, teman-teman. Sudah bulat, saya udah tenang. Tapi pengen saya harus dibaptis. Mau saya metong hari itu pokoknya saya dibaptis. Masalahnya nggak ada pendeta yang berani baptis saya. Saya kebingungan, teman-teman semua. Beberapa pendeta menolak dengan cara halus. Wah, ini harus ada izin keluarga dulu. Keluarga mana yang izinin saya masuk Oten? Teman-teman semua, ya. Akhirnya dapat tingkat cerita, ketemulah hamba Tuhan yang Selon juga, teman-teman semua. Akhirnya saya dibaptis tahun 99.
tahun 98 dikategorisasi dulu, terus 99 dibaptis teman-teman semua ya. Dan teman-teman semua, dan sampai hari ini karya Tuhan nyata dalam hidup saya. Ya. Tapi nggak semudah itu juga teman-teman semua. Saya uji dulu. Nggak segampang itu. Ya. Saya uji dulu, benar nggak ini utusan? Jangan-jangan ngaku-ngaku utusan lagi. Itu? Iya. Saya ikuti dulu nih teman-teman semua. Karena saya juga kan punya utusan juga nih teman-teman semua. Dan baru saya sadari sekali teman-teman semua, setelah saya ikutin ini, ternyata saya juga dulu menyembah manusia. Ternyata sebelum saya mengikut Yesus, saya juga menyembah manusia. Iya, dalam arti saya mengikuti ajaran dia, aturan dia, semuanya saya menyembah. Pokoknya teman-teman semua, saya ikuti dia teman-teman, cara dia duduk, cara dia jongkok, semuanya saya ikutin. Cara juga berpakaian juga diikutin juga. Wah, supaya mirip-mirip orang dia. Amin. Artinya penyembah itu, artinya kita menuhankan manusia itu, ya kita mengikuti dia, ajaran dia, tunduk kepada dia, teman-teman semua, amin. Tunduk kepada si pembawa ajaran ini, yang mengaku adalah utusan Allah. Ya, otomatis kita menuhankan dia, dia Tuhan kita, Rob. Rob dalam bahasa sana, teman-teman, Rob, Tuhan itu Rob artinya. Arti kita menuhankan dia, Rob kita, ya, baginda kita, junjungan kita, ya, raja kita, imam kita. Itu artinya Rob dan Tuhan, teman, dan Tuhan itu disematkan kepada orang sebagai utusan. Amin. Dan teman-teman semua, ya, berbedaannya kita menyembah Yesus yang adalah manusia, Tuhan kita, raja kita, ya, imam kita, ya, utusan yang kita dari Allah, ya teman-teman semua. Dia hidup sampai hari ini. Beda dengan Tuhan yang dulu saya sembah, ya teman-teman semua. Tuhan yang saya sembah dulu sudah almarhum. Ya, sudah tidak ada lagi teman-teman semua, tapi masih dipuja-puja, masih disembah-sembah. Amin. Artinya itu teman-teman semua, ya, artinya itu. Dan saya uji dulu kedua tokoh ini. Nggak langsung saya terima dulu Yesus ini teman-teman semua. Ya, walaupun saya sudah dapat mujizat ini, logika bermain dong, ya, mujizat boleh, tapi logika bermain, teman-teman semua, ya, ya, namanya kata utusan Allah itu pasti ada tanda-tandanya, teman-teman semua, ya, kira-kira Yesus sesuai nggak dengan tanda-tanda ini, ya, tanda-tanda Nabi sebelumnya apa itu? Saya uji dulu teman-teman semua, kira-kira dia lebih hebat nggak dari Tuhan yang saya sembah dulu? Atau Rob yang saya sembah dulu dengan Rob yang Yesus ini teman-teman semua. Kira-kira, ya, seorang utusan adalah orang yang patut diteladani dari sikap hidupnya, perilakunya, ya teman-teman semua, etikanya, ya. Semua harus lebih baik karena kan seorang utusan Allah teman-teman semua membawa amanat agung, pastilah orangnya orang-orang pilihan, orang-orang yang menghindarkan dari kenajisan teman-teman semua, dari perbuatan-perbuatan jahat, pasti namanya utusan Allah teman-teman semua, ya, orang-orang pilihan. Nah ini saya urut dulu dari awal kelahiran Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus turun ke dunia dan lahir ke dunia, sudah ada nubuatannya toh dari Nabi Yesaya dulu aja. Kita buka Yesaya teman-teman. Yesaya. Teman-teman nanti ya baca Yesaya ya. Tulis catat aja Yesaya. Nanti kalau ada yang bertanya bisa jawab. Yesaya 7 ya teman-teman. Yesaya 7 ayat 14. Ya, ini sebelum Tuhan Yesus dah turun ke dunia, teman-teman semua ya. Yesaya 7 ayat 14. Ada banyak sih, cuman saya ambil di sini saja. Yesaya 7 ayat 14. Saya ambil 2 ayat saja dari Yesaya 7 sama Yesaya 9. Sebab itu,
Ya, ini 720 tahun ini sebelumnya teman-teman semua, sebelum turun ke dunia. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ya, artinya Immanuel itu Allah beserta kita. Amin. Kita ke ayat, teman-teman semua, ke pasal 9 ayat kelima, ya. Nubuatnya lagi, ya, Nabi Yesaya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita buka Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Sesuai enggak teman-teman semua? Ya, Lukas 2 ayat 11. Sesuai enggak ini? Ya, nubuatannya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, ya, juru selamat, ya, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia berkenan kepadanya. Jadi teman-teman semua, ya, kalau ada yang mengatakan Yesus, di mana Yesus dikatakan Tuhan? Yesus itu sudah Tuhan dari dalam perut itu sudah ya, sudah dikatakan Tuhan, ya teman-teman, ya, penguasa artinya, ya teman-teman semua, ya. Dan terus saya telusuri, Yesus ini lahir ada bapaknya nggak? Bapak daging, bapak jasmani ada nggak teman-teman semua? Ya, Yesus ini ada bapaknya nggak? Nggak ada toh? Ada lah. Karena dia lahir dari roh Allah. Bapaknya ya Allah. Makanya Yesus disebut anak Allah. Amin. Haleluya. Nah, dari proses kelahirannya saja sudah menyatakan mujizat Allah, tanda-tanda ilahi, teman-teman semua. Ya, Yesus ini suci, bayi suci, nggak perlu dia dibelek ke dadanya untuk mengeluarkan hatinya dicuci, nggak perlu. Ya, masa ada orang dicuci hatinya, membersihkan hatinya, ya dicuci dulu. Ya, saya baru tahu juga itu, teman-teman semua. Ya. Dan teman-teman semua, saya singkat saja, apa tanda-tanda ya Yesus ini adalah utusan? Ya, dari kecil, dari umur 12 tahun dia sudah ada di tempat ibadat, ya, bertanya jawab dengan alim ulama. Bahkan alim ulama menjadi kagum karena hikmat Allah ada di dalam diri Yesus. Itu diakui. Dan sampai dia disalibkan, teman, dan naik ke surga, belum ada di dalam Injil tertulis bahwa Yesus melakukan hal-hal yang najis. Salah satu contohnya, tidak pernah Yesus didapati sedang menggauli budaknya, nggak ada. Ya, bersih Yesus dari perbuatan-perbuatan najis. Tidak pernah, walaupun dia pengikutnya banyak ribuan, teman-teman semua. Tidak pernah didapati Yesus sedang membagikan harta-harta rampasan, tidak ada juga. Tidak ada juga di dalam Injil tertulis bahwa Yesus, ya, mengawini janda-janda untuk modal dia menginjil, tidak ada. Ya. Dan tidak ada dosa intinya yang didapati di dalam diri Yesus. Sebagai utusan yang berakhlak dan berperilaku baik, Yesus lolos, ya, menjadi utusan. Menjadi teladan bagi manusia, bagi umat manusia. Dia patut diteladani karena akhlak dan perilakunya bersih dari kenajisan, dari membuang-buang mengumbar-ngumbar hawa nafsu, tidak ada.
Selanjutnya apa lagi? Ya, yang saya lihat dari dalam diri Yesus untuk saya meyakini diri saya untuk mengikut Yesus. Seorang utusan pastilah diperlengkapi dengan mukjizat. Minum dulu teman-teman, minum. Mujizat, teman-teman semua, ya. Mujizatnya, wah, gak usah diceritakan, banyak sekali, ya. Sudah saya ceritakan tadi kan, mujizatnya dia, ya. Salah satunya dia bisa membangkitkan orang metong, dan dia sendiri bangkit dari kemetongan setelah 3 hari dikuburkan. Dia naik ke surga, ya. Itu sudah tidak bisa kita pungkiri bahwa Yesus bermujizat. Wah. Berikutnya apa? Pengajarannya. Saya ngambil, teman-teman semua, patokan saya, Allah itu maha kuasa, maha pengasih dan maha penyayang, maha pengampun. Teman-teman semua, tentulah Allah yang maha pengasih dan maha penyayang dan maha pengampun ini mengajarkan umat-umatnya untuk berbuat apa yang diharuskan, ya, yang diajarkan Tuhan itu Allah, ya, yaitu kasih, tentang kasih. Yesus mengajarkan tentang kasih yang luar biasa. Allah yang maha pengasih dan maha penyayang ini tentulah tidak mungkin mengizinkan umat-umatnya untuk menyakiti sesamanya, untuk mengancam sesamanya, untuk merendahkan, ya, kaum Hawa, teman-teman semua, ya, untuk menindas kaum Hawa, terutama itu. Allah yang maha pengasih tidak mungkin seperti itu, teman-teman semua, ya. Egois, nggak adil, nggak mungkin, ya. Yang lemah harus nurut yang kuat, nggak begitu Allah. Allah kita tuh maha adil. Nah, itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, keadilan, kasih, ya, dan pengampunan. Amin. Yang di situ hanya ada di dalam Yesus. Dan akhirnya teman-teman semua, saya memutuskan mengikut Yesus dengan lapang dada dan yakin. Ya. Karena Yesus tidak mengajarkan kita dengan pedang, tapi dengan kasih. Haleluya. Amin. Sekiranya ini menjadi berkat bagi teman-teman semua. Inilah yang bisa saya bagikan. Mengapa saya memilih mengikut Yesus? Karena kebenaran ada di dalam Yesus Kristus Tuhan.